Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan kah kalian semua? Selanjutnya, mengapa kok kelas 3 dan kelas 4 dijadikan satu ruangan? Karena kelas 3 Bu Suci beradanya di rumah sakit. Makanya kelas 3 dan kelas 4 dijadikan menjadi satu ruangan. Nah, seperti itu. Supaya Pak Guru atau Pak Pendi tidak bolak-balik dengan kelas 3 dan kelas 4. Karena kelas 3 dan kelas 4 itu kan hitungannya rada adoh. Nah, kalau dekat seperti ini kan menghemat waktu, kemudian mempermudah untuk mengontrol kegiatan siswa di dalam. Selanjutnya, monggo silakan salah satu menyiapkan untuk memulai pembelajaran hari ini, hari Selasa tanggal 23 November 2021 supaya berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh Pak Pendi bisa diterima dengan mudah dan nyaman. Monggo disilakan. Ya, terima kasih telah menyiapkan doa pada pagi hari ini dan supaya doa kita dipermudah dalam pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian Pak Bendi mau memberikan satu motivasi atau sebuah motivasi. Jadilah siswa yang pintar, jadilah siswa yang smart. Sebagai contoh, carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Kenapa demikian? Karena ilmu itu pasti akan berkembang dan semakin berkembang, makanya kita harus semakin belajar dan semakin giat belajar. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kelas 3 dan kelas 4 masuk semua. Ini adalah tujuan pembelajaran dari kelas 3 dan kelas 4. Nah, nanti kelas 3 akan belajar tentang IPS dengan tema uang. Kemudian kelas 4 akan belajar mengenai pecahan. Pecahan tersebut menggunakan uang. Pengertian uang. Apa toh itu uang? Uang adalah suatu alat yang digunakan untuk apa? Untuk pembelian atau penjualan. Nah, seperti itu. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian Pak Bendi mau mencontohkan uang logam. Nah, uang logam itu terbuat dari perak atau perunggu atau logam. Nah, seperti itu. Nah, ini uang logam. Ini uang logam berapa anak-anak? Lihat ada? Ini uang logam berapa ini? Ini uang logam berapa ini? Nah, ini uang logam 100 rupiah. Nah, ini uang logam pada tahun 1978. Pada tahun 1978 Pak ini belum lahir. Uang logam dulu itu ada wayang dan rumah gadang. Yang kedua adalah uang kertas. Nah, contohnya tadi uang kertas. Uang yang terbuat pastinya dari kertas, kan namanya juga uang kertas. Nah, itu Pak Mendi contohkan ini uang kertas 50. Berapa ini 50 rupiah? Fungsi uang. Fungsinya apa? Fungsi uang itu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran, yang ketiga sebagai alat penarik harga atau penentu harga. Kelas 4 mengenai pecahan yang menggunakan uang. Pecahan menggunakan uang. Nah, seperti ini. Contoh 1. Ibu pergi ke toko alat tulis untuk membeli bolpoin seharga 4.000. Nah, penghapus seharga 3.500 dan pensil seharga 2.500. Berapa uang ibu yang harus dibayar agar
agar ada kembalian. Nah, contohnya jawaban. Setelah itu Pak Pendi mau melihat seberapa pahamkah kalian tentang pecahan uang. Nah, di sini Pak Pendi sudah membuat soal untuk kelas 4. Nah, nanti saya bagikan satu-satu. Gimana kelas 3? Sudah selesai? Ya bagus sekali, presentasinya juga sudah bagus, kemudian pengurutannya juga sudah bagus. Plus untuk kelas 3. Kelas 3 ini Pak Pendi sudah membuatkan soal mengenai tentang uang. Ini nanti Pak Pendi mau kalian kerjakan untuk evaluasi. Gimana anak-anak, sudah selesai belum? Coba dikumpulkan mengenai Camlika tadi. Oh iya, jawabannya iya, bagus sekali. Kelas 3 mengenai Mahes, mana Mahes? Iya, Mahes. Sebagai penutup, Pak Pendi mau menyimpulkan uang adalah alat yang digunakan untuk bertransaksi atau berjual beli. Seperti kehidupan kita sehari-hari, uang itu sangat berguna sekali dan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian macam-macam uang tadi ada dua, yaitu uang kartal dan uang gilu. Kalau uang kartal itu tadi uang yang bentuknya bisa dilihat seperti ini tadi, seperti uang ini. Uang kartal dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, contohnya tadi sudah Pak Mendi lihatkan gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan ciri-cirinya seperti apa. Kemudian uang gilu itu bisa berupa wesel, kemudian bisa berupa tabungan, bisa berupa cek. Nah, yang ada di bank maupun di mana saja. Nah, seperti itu. Kalau uang ceknya Pak Mendi tadi lupa, belum membawanya. Nah, seperti itu. Kemudian manfaatnya banyak sekali ya, manfaat untuk menaksir harga, kemudian untuk bertransaksi, kemudian untuk menentukan harga, dan pastinya untuk jual beli. Nah, untuk mengakhiri pelajaran IPS dan matematika untuk kelas 3 dan kelas 4, sebelum mengakhiri, Pak Pendi mau menyampaikan materi besok yang akan datang, yaitu kelas 3 mengenai tentang wawancara, kemudian kelas 4 mengenai tentang benteng alam. Nah, benteng alam itu bisa berisi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, kemudian kelas 4 silahkan menyiapkan doa terlebih dahulu. Cukup sekian pelajaran dari Pak Pendi menggunakan kelas rangkap, yaitu kelas rangkap dari kelas 3 mengenai tentang IPS berkaitan dengan materi keuangan. Kemudian kelas 4 matematika yang berkaitan dengan pecahan berbasis uang. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.